di mana dia ditulis imam dan penceramah. Maka satu paket uangnya 150 untuk ceramah, 50 untuk imam, atau kalau zaman now naik mungkin jadi 200, 100 ceramah, 100 untuk jadi imamnya. Maka kalau kurang ceramahnya mungkin kurang uangnya. Alhasil mereka orang awam menjadikan seperti itu. Dan inilah yang jadi permasalahan. Di saat mereka orang-orang awam menjadikan seakan-akan ini adalah suatu rukun, ini adalah suatu syarat dari tarawih, atau bahkan nyunahnya seperti ini, sehingga jika ditinggalkan kajian mereka akan merasa rancu. Maka kita jawab dari dalil-dalil yang terkemuka bagaimana Nabi melaksanakan sholat tarawih tidak ada diselangi dengan kultum, kajian dan sebagainya. Dan di saat Nabi iktikaf, di mana disebutkan hadis yang panjang tentang iktikaf, bagaimana kasusnya Hafsah meminta izin, Zainab meminta izin, kemudian Nabi membatalkan. Jika seandainya mencampurkan ibadah di sini dengan diisi oleh kajian di saat sedang melaksanakan iktikaf, maka akan disebutkan, namun tidak disebutkan oleh Nabi, menunjukkan tidak ada syarat. Kesimpulannya tadi kita jawab, pertama, permasalahan ini dikembalikan kepada niyah. Innamal a'malu binniyah. Dan gambarannya bagaimana kita meniatkan memberikan kajian di bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan, di waktu setelah tarawih atau mungkin sebelum tarawih, maka tidak diniatkan tarawih itu harus ada penyelingan, penjedaan, bukan seperti itu yang sunnah telah kami sebutkan tadi. Maka kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kedua, setelah kita melaksanakan niat kita mengajar memang tujuannya bukan untuk penjeda, perlu diketahui bahwa pencampuran tadi apakah ada dalilnya? Ternyata kembali kepada hadis-hadis yang kami sebutkan tidak ada. Maka masuk kepada permasalahan bid'ah yang tertolak jika tadi innamal a'malu binniyat, niatnya kami mengundang imam dan penceramah memang untuk memberikan tarawih, dan tarawihnya juga formasi 4-4-3, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Maka ini telah kita bahas bukan dari sunnah, dan ini salah kaprah dari pemahaman hadis Aisyah. Alhasil permasalahan seperti itu kita nasihatkan agar tidak dilaksanakan. Jadi bagaimana? Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kalau memang di masjid tadi yang dilaksanakan sholat tarawih memang selalu ada kajian antara maghrib dan isya, kemudian diakhirkan kajiannya oleh ustadz tertentu menjadi antara sholat tarawih, maka ini butuh kepada pendalilan. Dan yang dohirnya seperti yang disebutkan oleh penanya, bahwa dalam satu masjid kebanyakan membuat pamflet-pamflet dari para penceramah dan imam. Nama-nama mereka ada yang terulang 2 kali ataupun 1 kali. Maka yang jelas jadwal 1 Ramadan itu telah penuh oleh nama-nama para penceramah dan imam. Dan mereka pun memberikan amplop khusus, masalah amplop gampang, itu ta'awun. Namun seakan-akan mereka harus memberikan itu dan juga memberikan jadwal kajian setelah formasi 4 yang pertama selesai, maka kajian kemudian 4 yang kedua, kemudian 3 dari witir. Maka pencampuran ini dan pengkhususan ini bisa kita katakan muhdats, perkara yang baru. Namun kalau memang seperti yang kami sebutkan di masjid kita ataupun di masjid yang lain, di Masjid Nabawi, ada kajian-kajian sebelum Ramadan, kemudian di bulan Ramadan tidak ada kajian, maka tadi tujuannya memang untuk sholat. Dan jika di tempat kita Syekh Mukbil, karena Syekh Mukbil sangat cinta menuntut ilmu dan mengajari manusia, maka sebelum kita sholat tarawih kita melaksanakan kajian. Kesimpulannya kembali kepada permasalahan niatnya. Kalau niatnya seperti memang tujuan
memberikan ceramah untuk penjeda, maka ini jelas perkara yang diada-adakan, dan itu kembali kepada apa yang diniatkan. Kesimpulannya, ditakutkan dengan pelaksanaan penjedaan tadi dianggap oleh kaum muslimin awam itu adalah syarat, dan ini telah terjadi seperti pertanyaan tadi. Maka suatu malam ada imam yang mungkin sengaja dia tidak ingin memberikan ceramah atau kurang bahan, maka tidak diadakan ceramah. Maka para makmum kecewa dan meminta pengurus, kalian pengurus banyak, kalian pada agamais, maka berikanlah kepada kami kultum. Maka akhirnya sampai seperti itu, menunjukkan bahwa perkara ini seakan-akan kelaziman. Maka ini ditakutkan seperti yang kita takutkan dan ditakutkan oleh salaf kita. Telah datang athar dari Hasan ibnu Atiyah, seorang salaf dari tabi'in, yang mana dia mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Maknanya, tidaklah suatu kaum melaksanakan suatu kebid'ahan di dalam agama mereka yang dianggap itu baik, kecuali Allah akan mematikan sunnah satu persatu sesuai dengan bid'ah yang dihidupkan. Dan ini yang terjadi. Maka di saat dihidupkan bid'ah imsak misalnya, maka apa yang dimatikan dari sunnah? Mengakhirkan sahur, takhiru sahur, seperti hadis Zaid ibnu Thabit, bahwa ditanyakan oleh Anas berapa jarak sahur Nabi dengan adzan, qadra khamsina ayah, hanya sekedar 50 ayat, dan itu rubu sa'ah atau 20 menit atau lebih atau kurang. Dan di sini mereka melaksanakan sirine imsak di masjid-masjid di saat 10 menit, 20 menit, kebanyakan antum itu enggak, seperempat jam ya kebanyakan, 15 menit. Maka 15 menit mereka melaksanakan bid'ah imsak, padahal pada saat itu Nabi melaksanakan makanan dan minuman sahur. Lihat bagaimana sunnah dimatikan gara-gara lahirnya kebid'ahan imsak dan seterusnya. Dan begitu pun contoh yang lain, seperti mereka yang meninggalkan 2 rakaat sebelum maghrib. Dan kami dapati di masjid Sumatera ini kebanyakan, waktu kami dulu sering mengisi antara maghrib dan isya, setiap setelah adzan kita ingin sholat 2 rakaat, marbot dari muadzin langsung iqamatis sholat. Maka sering kita bahas di depan mereka, kenapa saya dilarang? Tidakkah kalian mengetahui ada hadis dari Abdullah yang lafadznya salu rakaatain liman syaa, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, salu rakaatain qoblal maghrib liman syaa, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang ingin. Maka tidaklah kalian mendengar hadis ini? Maka mereka mengatakan, kalau ditanya alasannya apa, ya semua orang sudah meninggalkan sunnah ini. Maka kami pun jika tidak melaksanakannya, orang-orang awam ayo cepat dibangunkan. Dan bahkan mereka mempunyai alat tertulis, setelah adzan langsung qomat. Maka setelah adzan langsung qomat. Alhasil, di saat kebid'ahan merajalela seperti kebid'ahan meninggalkan 2 rakaat sebelum maghrib, maka sunnah 2 rakaat sebelum maghrib hilang, iya apa tidak? Dan begitu pun salat dengan menggunakan sandal di hadis Syaddad ibnu Aus, sallu fini alikum khaliful yahud, salatlah dengan sandal kalian menyelisihi Yahud, di riwayat An-Nasai wa Nasara. Sunnah ini sunnah yang dimatikan, sunnah al-mahjurah. Salat dengan sandal, wah, bisa diciduk, di mana orang datang salat dipikirnya dia semua orang melaksanakan sunnah, maka masuk menggunakan sandal atau sepatunya, langsung di saat dia ruku mungkin diciduk, dibuang keluar.
karena telah membuat jarimah kubro, sholat dengan sandal. Padahal ini sunnah. Lalu kenapa sunnah ini sekarang termatikan tadi? Karena keyakinan sholat tidak dengan sandal itu sunnah. Maka sholat dengan sandal soro bid'ah. Seperti hadis atau asar tadi, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim kamitsliha. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu kebid'ahan, ditakutkan nanti kebid'ahan itu menjadi sunnah, dan sunnah akan termatikan dianggap bid'ah. Dan ini yang tadi ditanyakan, di mana sudah mulai orang-orang awam di saat ada imam yang ditunjuk, kemudian setelah salat tarawih 4 rakaat tidak memberikan ceramah, langsung berdiri 4 rakaat lagi. Maka diprotes sebelum melaksanakan witir. Kenapa imam tidak memberikan ceramah? Mungkin imam ini menjelaskan bla bla bla, maka mereka tetap kecewa. Ya udah, gantinya kalau tidak siap dari pengurus. Menunjukkan bahwa orang awam mulai memahami syarat diterimanya tarawih harus ada ceramah kultum, meskipun innalhamdulillah wassalamualaikum warahmatullah yang jelas ada kultumnya. Maka ini sudah mulai. Maka oleh sebab itu kita takut seperti ucapan Hasan Ibnu Atiyah, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan dari agamanya kecuali Allah akan mengangkat sunnah dan mematikan sunnah tersebut. Maka athar ini athar yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abul Mughirah haddatsana Al-Auza'i anil Hasan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Lalikai dari jalan Umar ibni Abdul Wahid anil Auza'i an Hasan ibni Atiyah, dan Ibnu Battah di Al-Ibanah menyebutkan dari jalan Abi Ishaq hadatsana Al-Auza'i an Hasan ibni Atiyah. Maka semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih. Kesimpulannya barakallahu fikum, jika ingin melaksanakan kajian silahkan, namun jangan dicampurkan niatnya sebagai penjeda dari tarawih. Dan barang siapa yang ingin melaksanakan iktikaf kemudian ditambah dengan ceramah, diniatkan ceramahnya itu pemberian kajian seperti di hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid membaca ayat Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'an. Masuk kepada hadis ini tidak apa-apa. Adapun diniatkan ayo iktikaf dan nanti akan dibuat jadwal harus jam sekian ada tausiah, maka ini tidak disyaratkan dan dijauhkan lebih baik. Takut nanti dianggap sunnah. Dan begitupun sholat tarawih ayo dilaksanakan di masjid kita. Namun jangan disyaratkan setiap 4 rakaah kemudian ada kultum. Tidak. Hari ini ada kultum, alhamdulillah, bisa menambah iman. Hari kedua tidak ada, juga alhamdulillah, biar tidak disangka sunnah. Adapun di masjid itu jika terbiasa ada pelajaran seperti di masjid kita Imam Muqbil Al-Wadi'i, sebelum Ramadan, setelah Ramadan, dan di bulan Ramadan kita melaksanakan tarawih kemudian kajian, maka tidak apa-apa kita melaksanakan yang demikian. Masuk kepada hadis tadi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, maka ini tidak masuk kepada bid'ah. Kembali kepada tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, hadis muttafaqun alaih dari Umar. Ini jawabnya. Maka yang ingin memberikan ceramah, niatkan ceramahnya untuk tausiah, memberikan ilmu, berikan. Namun agar menjauhkan dari persepsi, terutama di masjidnya banyak orang awam, berikan selang-seling. Kadang di antara penjeda salat, kadang-kadang setelah salat, kadang-kadang sebelum salat, kadang-kadang malam-malam tidak ada kajian. Ini untuk mengobati orang-orang awam agar tidak disangka dia itu rukun dari salat tarawih, harus ada tausiah. Maka ini yang bisa kita berikan dari jawaban. Tausiah sunnah dilaksanakan lebih baik, namun semuanya kembali kepada niat, tidak dicampur dengan iktikaf seakan-akan syarat iktikaf, dan tidak dicampur dengan tarawih seakan-akan syarat tarawih.
maka semuanya baik. Yang tidak baik niatnya mencampurkan, dianggap ibadah satu paket, ini yang tidak baik. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.